Oke, halo sahabat Merin dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada juga kita hadir, ada yang di Jepang juga. Halo, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Kapalku Indonesia Club. Nah, acara ini emang dibuat sebagai edukasi asuransikapalku.com. Jadi kita nanti akan ngobrol banyak tentang dunia Merin ya, terutama gitu. Jadi nanti 30 menit saya dengan Elida akan menemani malam Jumat kalian tentunya di live streaming ini pastinya. Halo Mama Uyun. Ya. Tak lupa saya ingatkan juga tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga tetap dijaga ya. Jangan sampai sakit karena memang kesehatan sekarang mahal harganya ya. Tetap semangat semuanya. Oke, malam ini aku nggak sendiri untuk live IG ini ya. Jadi kita kan mau bahas tentang kapal nih. Nah, aku mau menghadirkan 2 narasumber nih, cewek cantik-cantik yang selalu mempunyai kemampuan atau kemauan untuk berkembang bersama. Ini nanti ada, aku sebut Mbak Dani aja ya, Mbak Dani selaku Managing Director dan Mbak Firanata selaku Executive Director PT MCM Services, yang kita mempunyai digital brand platform gitu namanya asuransikapalku.com. Kita langsung ini aja ya, kita langsung panggil aja, bentar, request. Halo. Halo Mbak Dani, kurang satu nih kayaknya. Weh, halo Mbak Fira, sehat-sehat ya? Halo. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Oke, Elida? Mbak Dani sehat sehat juga? juga Mbak. Bentar, Oke. muter-muter ini kayaknya. Halo teman-teman yang join, makasih loh. Kita temenin malam Jumat kalian untuk 30 menit ke depan mungkin. Oke, mungkin Mbak Dani Ya. masih ini ya. Iya. Oh, masih connecting Oke, kali ini coba Mbak. lagi ya. Nah, Iya. Gimana nih coba Mbak? Kita lagi. mau bahas apa nih malam ini? Ini kita akan bahas tentang asuransi kapal dulu Mbak, karena memang kayaknya perlu ya Mbak ya. Kita diedukasi tentang asuransi kapal, tapi sebentar saya nambahin lagi. Tadi terputus ya. Oke. Ya. Bentar. Sorry. Ya. Hmm, udah saya join, tadi kehilangan koneksi lagi. Halo Mbak Bella, apa Oke. kabar? Ya, makasih Mbak Hadi. Halo, suara saya dengar nggak, Mbak? Dengar kok Mbak? Dengar. Oke. Bentar ya Mbak. Oke. Halo Mbak Anissa Bella. Ya, kita mau bahas tentang asuransi kapal ya Mbak ya. Iya, Kenapa nih bisa di ini nggak singgung-singgung sedikit nggak tentang iya. Jadi gini apa ya Mbak sih ya. yang pengen kita mau obrolin nih malam ini nih? Iya. Jadi kalau kita mungkin mulai dulu aja kali ya Mbak ya. Boleh, silakan. Mungkin satu kali lagi deh Mbak ini. Kayaknya sangat ya. Ini nih Mbak, kalau kita bahas ya. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Dari Sabang sampai Merauke. Halo.
Mbak Semoga Dani belum bisa ada sehat ya. terhubung ya? Belum bisa ya. Iya, gimana ini? Oke, oke. Coba mungkin dari ini request kali Mbak Daninya. Iya, Possible aku nggak? udah request sih, tapi belum bisa. Ya, so sih, udah sih, mungkin. Halo, iya mulai ya. Udah gak sabar nih Mbak, gimana nih Mbak? Oke, ya silakan Mbak. Bentar. Ya, jadi gini Mbak, kita langsung aja ya berbicara tentang maritim nih ya Mbak ya. Sebagai negara Indonesia ini kan tentunya Indonesia itu mempunyai potensi ekonomi kelautan yang sangat besar ya. Kan lalu juga pernah itu Bapak Wakil Presiden kita Pak Maruf Amin pernah mengatakan bahwa dari sekitar 90% perdagangan global itu yang diangkut itu 40%-nya tuh lewat wilayah kelautan kita tuh Mbak, sehingga kan kita punya potensi besar. Nah akhirnya mungkin yang Indonesia melakukan membuat sebuah visi misi sebagai poros maritim. Nah tapi kan dengan adanya visi ini kan tentunya Indonesia harus banyak PR nih Mbak. Apa yang harus ditata uh, dan upayakan dari segi ekonomi, infrastruktur, keamanan. Nah, yang jadi agak menggelitik tentang keamanan, tentang pelayaran nih Mbak. Itu kan juga pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pastinya itu membuat kebijakan mengenai setiap kapal yang berlayar di Indonesia kan nanti dikoreksi ya Mbak kalau salah ya Mbak ya. Jadi setiap kapal ya berlayar di Indonesia dengan GT tertentu itu harus menggunakan asuransi ya Mbak ya. Nah, dengan kata lain itu gimana Mbak? Apa sih sebetulnya asuransi kapal itu bagaimana sih? Terus apa bedanya dengan asuransi yang lain? Apakah ya bagaimana lah Mbak? Jadi mungkin teman-teman juga ingin dapat jawaban. Iya, oke. Iya, makasih banyak nih Mbak Elida. Jadi kita sesi ngobrol malam ini tuh nyantai aja ya teman-teman ya. Artinya ini adalah beberapa pendapat dari kami gitu ya, dari tim dari asuransi kapalku, plus juga mungkin hasil dari observasi dan juga kunjungan lapang yang kami lakukan ya. Artinya yang kita utarakan malam hari ini bersifat terbuka. Kalau misalkan teman-teman di luaran sana masih ada ide ataupun masukan, ini disclaimer dulu ya Mbak ya, ide atau masukan atau mungkin hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut ya monggo aja disampaikan. Artinya kita tuh pengennya buka forum sorry ini kalau ada notif saya ngeklik tuh tiba-tiba keklik, sorry ya. Ya, jadi kita tuh pengennya buka forum KIC ya. Tadi sempet nggak dikenalin Mbak KIC itu apa? Kapalku Indonesian Club. Jadi Oh iya. ya, jadi KIC ya. Mungkin malam hari ini teman-teman yang join di channel kita itu namanya Kapalku Indonesian Club ya. Kita pengennya sharing, kemudian kalau misalkan ada masukan atau pendapat atau apapun ya kita sifatnya terbuka ya, karena kita pengen nih menyebarluaskan lagi, kita juga pengen teman-teman itu fully aware ya bahwa Indonesia itu sebagai negara maritim penting sekali adanya asuransi ya, khusus untuk kapal gitu ya. Kalau topik di sore hari ini kan kita membahas tentang kapal ya Mbak Elida. Oke, kalau tadi pertanyaannya apa sih yang membedakan asuransi kapal dengan yang lainnya ya? Mungkin kalau teman-teman di luar sana udah tahu tentang asuransi mobil, yaitu kan simply mengcover kerusakan yang ada di mobil, fisik, kemudian permesinan dan lain sebagainya. Nah, kalau kapal nih sebenarnya apa aja sih yang membedakan asuransi kapal dengan yang lainnya? Jadi kalau asuransi kapal itu sendiri, dia tuh mengcover fisik dari kapal. Kemudian kalau yang diangkut di atas kapal itu ada yang namanya kargo gitu ya, itu juga di cover gitu.
Kemudian ada asuransi tuntutan pihak ketiga ya. Kalau kapalnya berlayar, kemudian di tengah-tengah jalan nggak sengaja menabrak dermaga atau menabrak kapal lain, itu juga ada asuransinya. Jadi asuransi kapal itu sendiri sebenarnya cukup kompleks ya. Di satu sisi juga kalau misalkan kita berbicara asuransi dari segi marine itu nilainya sangat besar. Karena kalau kapal sendiri kan mungkin bisa nilainya di ratusan juta bahkan miliaran ya, Mbak Elida. Oh, berarti emang bener-bener ini ya Mbak ya, istilahnya sebetulnya ya diasuransikan sama-sama aset, tetapi nilainya ya Mbak ya yang terlampau mungkin gede banget ya Mbak ya. Ya, Terus kalau betul. coba sebentar ini kayaknya mau join lagi nih Mbak. Oke, Tadi kita tunggu ya bicara kita guest-star kita, Mbak statusnya. Dani. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya bisa komen ya, atau di ini nih ada pertanyaan kan logo tanda tanya. Silakan tanya di situ atau di komen juga nggak apa-apa. Nanti aku bacain sekuat tenaga. Oke, bisa Mbak Dani? Bentar. Kayaknya belum bisa Mbak, nggak apa-apa kita lanjut aja ya Mbak. Iya, Ini kan Mbak sempat oke. menjelaskan sedikit ya terkait apa yang di cover, ada kargo, ada apa gitu. Nah ini masuk nih Mbak, apa jenis-jenis dari asuransi kapal secara umum yang emang harus ada di Indonesia gitu Mbak, gitu. Oke, kalau kita berbicara tentang peraturan pemerintah, sebenarnya memang pemerintah kita itu mewajibkan, jadi gini, kalau kita ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2021 ya tentang penyelenggaraan bidang pelayaran, pemerintah sendiri itu sudah mengatur ya, ada dua jenis sebenarnya. Ada asuransi yang wajib dan juga ada asuransi pilihan gitu. Nah, asuransi yang sifatnya wajib ini kaitannya dengan tuntutan pihak ketiga untuk asuransi penumpang, kemudian asuransi wreck removal atau pengangkatan bangkai kapal, dan oil pollution. Oil pollution itu kalau ada polusi yang diakibatkan dari kargo maupun bunker dari si kapal. Nah, kemudian kalau asuransi pilihan itu sendiri itu asuransi marine hull namanya, marine hull atau hull and machinery. Itu asuransi yang mengcover dari fisik kapal itu sendiri. Jadi kalau yang diwajibkan pemerintah sebenarnya itu gitu ya. Tapi kalau secara kita berbicara bisnis ya, kapal itu kan berlayar, dia fisiknya di cover, kemudian kargonya juga ada asuransi kargo sendiri, kemudian tuntutan pihak ketiga akibat operasional kapal itu juga di cover, namanya protection and indemnity, PNI gitu Mbak. Berarti banyak sekali ya Mbak. Ini juga, udah ada pertanyaan nih Mbak. Ini juga menginjak pertanyaan saya juga gitu. Ini menurut Mbak nih, ya Mbaknya cuma satu ya tapi ya Mbak ya belum bergabung. Nggak apa-apa. Oke, Jadi Mbak Mira nggak yang apa-apa, malam sambil ini kita mungkin tunggu, nanti iya. kita bisa Jadi, tanya pendapat Mbak Dani juga ya. tapi bentar. Oke lanjut aja Mbak. Tapi dengan adanya tadi jenis-jenis asuransi dan lainnya, tapi seberapa penting sih Mbak asuransi ini? Ini juga mewakili ada yang bertanya itu kenapa sih harus asuransi gitu? Kenapa kapal harus diasuransikan gitu sih Mbak? Jadi seberapa pentingkah asuransi itu? Ya, kalau dari segi kepentingan ya, kita berbicara secara makronya dulu deh. Kapal di Indonesia itu kalau berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan ya, khususnya perhubungan laut, di 2019 kemarin aja udah mencapai 32.000 kapal gitu ya. Mungkin sekarang 2022 lebih update lagi dan mengalami peningkatan ya, karena sepanjang berjalannya tahun ada pula peningkatan jumlah kapal gitu. Nah, kalau kita kalkulasikan nih per kapal rata-rata aja deh 10M gitu ya, kapal sejenis kapal inilah, kapal barge gitu ya, atau kapal tongkang gitu. Nah, kalau dikaliin 30.000 berarti aset negara kita kan udah mencapai 300 T ya. Bahkan mungkin itu lebih gitu ya.
Karena ini kan rata-rata sifatnya. Dan disclaimer ya teman-teman, kalau misalkan ada updates terkait jumlah, ya monggo nanti disampaikan ke kami. Nah, kalau misalkan ini nggak dilindungi, ini berarti kaitannya juga dengan ketahanan aset kita ya. Kita nggak punya jaminan gitu. Negara kita tuh nggak bisa melakukan operasional atau secara kelautan gitu ya. Kalau misalkan kapal nggak disupport sama jaminan, terus ada kecelakaan, terus kemudian kolaps gitu, ya akibatnya kan juga ke negara kita sendiri. Kita nggak punya ketahanan ekonomi yang kuat juga gitu ya untuk mensupport. Gitu sih kalau dari segi makro. Nah, kalau dari segi mikro sendiri ya pemilik kapal ya pastinya mengalami risiko-risiko atau menghadapi risiko-risiko yang sangat besar ya dengan operasional kapal. Jadi kalau kapal di laut itu sendiri, belum kalau ada cuaca buruk, belum kalau ada arus laut yang cukup keras gitu ya, belum kalau ada kelalaian yang sifatnya kelalaian kru dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya risiko-risiko itu penting sih sifatnya untuk memiliki asuransi gitu, Mbak. Oh, menarik sekali ya Mbak Vira ya Mbak. Nih banyak pertanyaan nih Mbak. Nih. Kan banyak ya. Ini aku mengutarakan pertanyaan teman-teman nih Mbak. Jadi kan banyak ya kapal-kapal yang berlayar di Indonesia. Nah ini ada pertanyaan nih Mbak. Kapal selam itu termasuk nggak Mbak diasuransikan? Atau jenis-jenis kapal apa aja yang diasuransikan seperti itu Mbak? Oke. Kalau kapal, mostly kapal yang komersil ya. Jadi kayak kapal tunda, kapal tongkang, kapal tanker, kargo gitu ya. Itu yang mostly diasuransikan. Nah, terus ada juga jenis kapal nelayan. Itu juga ada asuransinya sekarang. Cuman mungkin jenis coverage-nya nggak seluas dari kapal komersial. Nah, kalau kapal selam sendiri, biasanya kan kapal selam itu dimiliki oleh pemerintah ya, yang sifatnya ini untuk ketahanan pertahanan negara gitu. Nah kalau di situ rasanya nggak ada asuransi nih yang mau mengcover Mbak, mohon maaf. Jadi untuk kapal selam sendiri sangat susah dan jarang sekali ya kapal selam yang diasuransikan ya. Kecuali kalau misalkan di kapal sedang docking gitu di atas galangan gitu. Kemudian ada kecelakaan di atas galangan, nah ada lagi nih jenis asuransinya, beda lagi gitu Mbak. Tapi kalau kapal selam ini sedang beroperasi dan ini untuk kapal perang gitu ya, rasanya memang dari pihak asuransinya sendiri itu nggak ada supply-nya gitu sih Mbak. Gitu. Jadi memang yang kapal-kapal niaga mungkin ya Mbak ya, kapal-kapal komersil kapal komersil itu diasuransikan. Oke. Terus ada nih, malah banyak pertanyaannya nih Mbak. Ini. Kok saya tapi lanjut sih, dulu Mbak, ini pertanyaannya. Oh, yang bisa lihat hostnya doang ya? Jadi, halo teman-teman, masih pada on nggak? Halo, mana lambaian tangannya mana? Iya. Nah, lanjut ya. Nah, Mbak, tadi udah berbicara dengan jenis-jenis asuransi, apa itu asuransi, terus kapal selam masuk apa enggak. Nah, ini kalau dilihat dari segi pemerintah, menurut opini Mbak Vira, itu bagaimana Mbak? Bagaimana sejauh ini pemerintah kita dalam mengatur kepemilikan asuransi kapal? Terus secara regulasi, itu sudah mendukung atau belum? Dan kalau kita mau lihat regulasi-regulasinya, kita bisa kemana sih Mbak gitu? Oke, yang tadi saya sebutin ya Mbak Elida terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2021. Nah, itu yang mengatur tentang asuransi wajib dan asuransi pilihan. Nanti teman-teman bisa buka di sana, khususnya kalau asuransi itu di pasal 41 ya. Di situ asuransi wajib itu ada 3 ya, terkait penumpangnya, kemudian terkait dengan pengangkatan bangkai kapal ya, risiko pengangkatan bangkai kapal, misalkan kapalnya tenggelam di alur gitu ya, kemudian dari Syah Bandar menuntut untuk kapal itu diangkat, nah itu wajib ada asuransinya. Kemudian oil pollution atau polusi yang diakibatkan dari operasional kapal akibat mungkin lagi proses bunkering ya, ngisi bensin gitu, ngisi bahan bakar gitu, kemudian ada kebocoran dan ada tuntutan, nah itu bisa dituntut, bisa ada asuransinya. Jadi itu asuransi yang wajib. Nah, kalau yang pilihan tadi asuransi yang terkait dengan visi kapal dan permesinannya. Jadi namanya asuransi marine hull atau hull and machinery ya biasanya. Gitu. Nah, terus juga kalau di Undang-Undang 17 juga tahun 2008 sebenarnya ini
mewajibkan pemilik kapal juga untuk memiliki asuransi yang sama, Mbak. Jadi kalau yang tadi ya tuntutan terkait bangkai kapal dan juga oil pollution itu diatur di pasal 203 dan 231. Nah, kemudian ada lagi nih asuransi terkait kru. Nah, itu ternyata juga diwajibkan ya, Mbak, keselamatan kru dan keamanannya itu juga diwajibkan pemerintah supaya owners kapal itu mengasuransikan krunya. Karena kalau ada apa-apa ini kan dijamin sama pemilik kapal. Oke, Gitu. Mbak. Oke, Mbak Vira dan teman-teman. Ini Mbak Dani mau gabung nih. Tapi gabungnya Iya. di sebelah saya ya. Oh iya, boleh. Karena emang koneksi, Mengakomodir silakan Mbak Dani. ini ya sinyal soalnya. Di kita jadi live-nya bertiga. Guys, Live dong. Bincang bareng ya jadinya. ya tetap Oke. bareng ya. Kita prokes ya, Iya. kita udah antigen. Ya. Ya. Halo. Udah banyak ya partisipannya dari Iya. Sabang sampai Merauke. Ada Dayan dari Jepang juga loh. Oh ya, dari Jepang juga ya. Oke. Ya, gimana nih? Mungkin Mbak Dani bisa ini Kita deh, udah nambahin ngobrol-ngobrol tadi. sampai Mm-mm. sampai regulasi, Mbak. Oke. Jadi kan memang regulasi tentang asuransi kapal ini kan diatur. Ini juga ada pertanyaan juga terkait apa yang diatur. Terus kalau kita mau lihat peraturan-peraturan kapal tuh di mana gitu. Tadi udah sempat dijelaskan dari Mbak Vira. Ada 3 peraturan ya, Mbak ya, Mm-mm. yang terkait asuransi seperti itu. Mungkin Mbak boleh menambahkan? Mau menambahkan? Ya, oke. Ya, pada dasarnya sih asuransi kayak kapal ini sebuah hal yang benar-benar menarik ya. Di satu sisi tadi dijelaskan juga mungkin sama Mbak Vira kalau kita tuh negara maritim, cuma rasanya kita masih perlu explore lagi nih industri maritim itu. Nah, kalau tadi yang Mbak Elida sampaikan banyak banget regulasi-regulasi yang bisa kita jadikan pakem-pakem di industri asuransi marine ini ya. Mulai dari regulasi internasional, kita ada International Marine Organization, tadi juga sudah dibahas Mbak Vira ya. Kemudian untuk domestik sendiri, kita juga punya banyak peraturan yang memang diadaptasi langsung dari peraturan IMO tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya peraturan itu sebenarnya kita bisa cari ya, baik di perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perhubungan, serta juga beberapa buku panduan dari para pemain nih, pemain-pemain asuransi juga sih. Jadi so many things yang kita bisa explore, termasuk di asuransi kapalku sendiri kan, salah satu bentuk dari adanya program Kapalku Indonesian Club ini juga sebagai satu ajang untuk meningkatkan literasinya ya. Iya, Seperti itu. benar banget. Jadi kan mungkin banyak kalau kita lihat channel di luaran sana itu kan tentang social gitu ya, kemudian self healing dan lain sebagainya. Kalau ini kita ngebahasnya tentang asuransi kapal ya. Jarang banget anak muda yang ngebahas ini. Makanya kita juga di sini ngajak teman-teman untuk kita lebih aware nih bahwa ada loh satu bidang yang juga penting yang tadi saya sebutin ya. Ini tuh kalau nggak dijaga 300 Siapa milik lagi negara, gitu ya? kalau bukan kita, ya itu siapa lagi gitu. Oke. Iya, betul. Oke. Mbak, ini masih ngobrol tentang pemerintah. Ini ada yang nanya nih, Mbak. Ini apa sih, Mbak, kerugian dan manfaat yang timbul kalau setiap kapal itu pakai asuransi? Apa manfaat yang dikasih pemerintah, apa diberikan oleh pemerintah ya? Jadi Dari pemerintah apa dari asuransi Jadi nih? pemerintah nih manfaatnya apa nih kalau misalnya setiap kapal nih punya asuransi gitu? Oh, pastinya banyak banget ya manfaat yang bisa diberikan pemerintah ya. Salah satunya adalah pemerintah pasti memiliki ya sebuah pengelolaan aset dalam negeri yang bisa terjamin gitu dari segala bentuk resiko ya. Sebenarnya pemerintah ini udah cukup concern ya. Menurut kami kita harus berbangga juga bahwa setidaknya sudah ada langkah awal dari pemerintah untuk mewajibkan kapal itu harus diasuransikan ya, yaitu asuransi wreck removal and oil pollution gitu. Itu kan sebuah bentuk positivity juga dong, kita harus menghargai ke arah sana. Nah, cuman yang menjadi tantangan, saya rasa kita nggak perlu pesimis ya, kita nggak menganggap ini sebuah keterbatasan ataupun hal-hal yang negatif, tapi lebih ke tantangan, yang mana tantangan itu harus kita pecahkan bareng-bareng, yaitu untuk membuat semua sektoral ini, para pemain bisnis khususnya, itu tuh paham sebenarnya arti asuransi atau gunanya gitu. Jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya, oh karena saya diwajibin sama pemerintah gitu, baru beli asuransi gitu ya, Mbak Mira ya. Iya, dan yang penting juga kan memang selama kita beroperate ya,
dari 2018 ya Mbak Dani, kita banyak sekali menemukan owner-owner kapal itu yang masih menganggap ini sebagai biaya gitu ya. Asuransi itu sebagai biaya, Mbak mahal gitu. Saya nggak punya duit, mending saya buat beli ini deh bahan bakar atau buat ngegaji kru dan lain sebagainya. Padahal oke, kalau misalkan ada uang yang disisihkan dan dicicil setiap bulan kan jadinya ringan gitu ya Mbak ya. Ini kan sebuah investasi yang besar. Kalau misalkan kapal itu nyatanya tenggelam ya, amit-amit jangan sampai ya. Worst case-nya dia tenggelam dan itu kan tuntutannya tinggi banget, nggak hanya nilai kapalnya doang loh. Saya kalau kapalnya cuma 2M, tapi dia tenggelam di alur dan itu susah, harus dengan metode salvor atau metode pengapungan yang cukup rumit, nilainya 10M atau 15M nih pengangkatannya doang. Nah, itu kan berarti 10 kali lipat ya, hampir 10 kali lipat dari harga kapalnya. Kalau dia nggak punya asuransi, siapa yang meng-cover? Jadi ini kayaknya juga ya investasi itu jadi tadi, emang Mbak. harus penting, Mbak. Tapi Mbak, kalau kita ngomongin teknis nih Mbak, teknis tentang asuransi ini kita lihat banget dan bisa berapa episode, belum resikonya, belum risk dan lain-lain ya Mbak. Tapi ini yang menggelitik nih, Mbak ini kan sebagai apa ya, perusahaan yang apa ya istilahnya, perusahaan konsultan ya. Nah ini ada pertanyaan nih Mbak, ada pertanyaan nih. Kayaknya seru ya pertanyaannya. Nih, bagaimana mendobrak hegemoni? Mungkin hegemoni asuransi kapal dan pemain kapal kita bisa kompeten nih. Jadi antara pemain asuransi asing sama asuransi domestik nih, ini gimana nih Mbak? Kalau dipandang dari konsultan-konsultan pertanyaannya ini kayaknya tingkat dewa nih kali ini. Mungkin Mbak Fira bisa bantu jawab Mbak. Ya, ini kalau saya bisa sedikit menjawab ya, apakah pemain lokal kita itu bisa kompeten ya? Yang tadi mendobrak hegemoni asuransi kapal dari pemain asing, apakah pemain lokal kita itu tidak kompeten ya? Sebenarnya bukan tidak kompeten sih, tapi lebih kepada banyak pihak yang masih belum concern ke sini. Ya, saya nggak mau menyalahkan satu pihak aja, karena Mbak. kita harus tetap berkembang ya Mbak. Kita harus optimis, meningkatkan dan produk-produk. kita juga nggak boleh nyalahin orang. Lebih baik kita mengevaluasi dari segi makronya aja ya. Mungkin masih banyak pihak yang masih belum concern ya ke bidang asuransi kapal khususnya, dan pentingnya asuransi kapal di Indonesia. Kenapa sih harus disupport? Kenapa kita harus punya kapasitas lokal? Kenapa kita harus punya pemahaman nih, khususnya pada saat proses klaim dan lain sebagainya. Nah, dan yang tadi disebutkan juga memang banyak sekali ya, kita nggak bisa memungkiri ya, pemain-pemain di Indonesia juga masih mayoritas tuh ada yang asing lah ya, karena mereka mungkin di asing itu sudah banyak sekali knowledge, atau ya kalau bahasanya mau di Ayunda privilege ya, mereka ada privilege untuk masuk dulu nih ke asuransi kapal gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak dimulai di Indonesia sekarang ya kita akan terus ketinggalan nih Mbak. Iya, ya betul sih, setuju banget ya. Artinya kan asuransi marine sendiri kalau kita kembali sedikit ke sejarah itu kan bermula dari Inggris ya, dari London gitu. Deloitte itu awalnya apa coba Elida tahu nggak? Itu tuh dulu kayak cuman perkumpulan para pedagang-pedagang gitu yang ingin mengirimkan kargo-kargonya di atas kapal, tapi mereka tuh pengen ada semacam proteksi di masing-masing para pemain ini, para pedagang itu. Jadinya mereka tuh ibaratnya kayak arisan, tahu nggak sih? Jadi kayak sistemnya perkumpulan itu arisan, dan arisannya itu diadainnya di sebuah cafe, coffee shop namanya Deloitte. Nah, itulah kenapa sampai sekarang asuransi kapal itu dikenal sangat erat dengan nama Deloitte gitu ya. Dari situ sebenarnya sejarahnya. Tapi poin pentingnya dari pembahasan ini adalah London itu udah terjadi ratusan tahun lalu gitu, sedangkan Indonesia kita baru merdeka di tahun 45 ya. Saya rasa kita juga nggak boleh juga merasa kecil hati gitu, walaupun kita baru merdeka di 1945, but we have a lot of young generations yang juga bisa membawa ini dan membridging ya antara external capacity dengan Indonesia kayak gitu. Ya salah satunya dengan asuransikapal.com ya, kita proudly present that we are salah satu pemain lokal yang juga concern di bidang-bidang yang sebenarnya harusnya jadi bidang utama bisnis yang bisa kita kembangkan di Indonesia, karena ya nenek moyang kita seorang pelaut, kita negara maritim, why don't we try to explore it gitu ya. Nah,
banyak lah pasti tantangannya ya. Banyak sekali sih Mbak kalau setelah Iya. saya pikirkan nih dan menambah Berat nih kayaknya iya, berat mikirinnya. nih. Tapi itu baru permukaan kan Mbak? Baru permukaan Kita aja. nanti akan buat beberapa Sesi, episode. Mungkin Iya, seperti yang nggak mungkin lah ya kita bahas yang semuanya banyak episode sekarang. tentang zaman dulu. Ya, tapi ini Mbak, ini kan juga waktunya mepet ya Mbak ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih gitu. Apa tuh? Ya, jadi apa pertanyaannya ya? Ini gini, apa tips-tips sih Mbak cara pemilihan asuransi kapal yang benar? Itu bagaimana kita harus mempertimbangkan apa? Ini mungkin untuk tips-tips yang apa teman-teman yang punya kapal atau kerja di perkapalan, gimana Mbak? Oke. Iya, banyak banget lah tipsnya ya yang bisa kita share gitu kepada pemilik kapal untuk sebelum Mbak Dani, mereka. sorry, boleh dideketin nggak? Deketin Oke, aja. kurang jelas ya. Ah, ah. Oke, gini lebih dekat lagi biar bisa lebih. Oh ya, tadi kita harus disclaimer lagi Iya. nih kalau kita di sini udah tes antigen semuanya, jadi insya Allah aman ya teman-teman. Kita social distancing dan menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi gimana nih caranya kita bisa apa ya mengedukasi market sebelum mereka melakukan pemilihan asuransi itu ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama pastinya adalah kita harus tahu dulu nih capital capacity yang dimiliki oleh asuransi tersebut seperti apa. Jangan sampai nanti asuransinya ternyata nggak punya cukup modal untuk mengcover atau menanggulangi resiko yang terjadi gitu ya. Tapi itu juga bukan satu-satunya faktor loh. Karena bisa aja itu dia punya kapasitas besar ya. Di Indonesia saya rasa banyak sekali asuransi-asuransi besar. Tapi yang paling penting adalah apakah mereka memang sudah punya pengalaman yang cukup untuk menangani kasus asuransi kapal. Atau bisa kita bilang claim handling kapalnya sendiri. Karena tahu nggak Elida sama teman-teman semua? Apa itu? The ultimate, ibaratnya ya, the ultimate reason why people can choose insurance itu kapan? Saya ingin Kapan bertanya. dulu? Nah, itu tuh sebenarnya saat klaimnya itu terjadi. Hmm. Ketika klaim itu terjadi, kita bisa benar-benar tahu ya, service dari Ya. asuransi itu bagus atau buruk di situ. Nah, makanya ini kan ada gap tuh antara si pemain atau pemilik kapal, dia nggak selamanya bisa tahu nih kasus-kasus klaim apa yang pernah ditangani oleh asuransi ini. Nah, di situ tuh banyak banget hal-hal yang harus kita diskusiin. Jadi di tugas-tugas Mbak sebagai Iya. konsultan. Nanti kalau teman-teman emang mau ngobrol lagi bisa kok DM. Mbak Ya, sekalian oke. bisa tentunya di IG AK ya. Nanti DM aja. Siap nggak, Mbak siap nggak? Open nggak kalau misalnya kita mau tanya tentang kapal, tentang asuransi? Ya, open oke. banget. Karena Open banget dong. Kenapa Open kita juga banget. akhirnya bikin Kapalku Indonesia Club itu kan juga part kita edukasi ya. Nggak, selain edukasi sih Betul. kita sharing lah ya. Kita nggak hanya edukasi, mungkin masih banyak di luar sana yang lebih tahu ya tentang dunia perkapalan khususnya atau mungkin dunia asuransi. It's okay, kita akan bisa share dan akomodir itu semua. betul, ini Gitu bener sih, banget nih Mbak. ada komentar Ada dari komentar. Tasya Juwita. Kita harus bisa Oh. mengelola laut kita sendiri gitu ya. Jangan tergantung pada pemain betul dari nih. luar. Betul banget. Saya pencinta ya kayak gini nih Mbak. Saya suka produk-produk Indonesia Mbak sebetulnya. Jadi saya Iya, soalnya kan menjunjung yang tinggi punya laut kita, Mbak. nasionalisme. Betul, yang punya Iya. laut kita, yang punya kapal kita. Dan ini wilayah kita semua loh. Kenapa bukan kita aja semuanya supporternya? Sampai turunan-turunannya kita aja deh gitu. Ya, makanya ini in the way kita menuju ke sana, mengakuisisi semuanya itu pengetahuannya di kita ya. Kita mulailah dari asuransi kapalnya dulu gitu. Karena kalau kita Harus berbicara edukasi. asuransi kapal ya, Mbak, itu nanti kita juga akan berbicara tentang keselamatan, kita juga akan berbicara tentang kelayak lautan, kapal Betul itu fungsinya banget. kayak gimana. Mungkin nanti kita next Iya. bisa share Boleh, bisa Mbak, undang nanti. risk manajemen kita ya, itu tuh tahu banget kapal tuh dia. Saya udah punya banyak. Dan paling penting adalah ini, kita tuh sekarang bukan eranya berkompetisi ya. Ini yang penting banget untuk ada di benak para kaum muda, untuk kita tuh bersemangat bukan untuk berkompetisi, tapi lebih berkolaborasi. Artinya kita harapan, makanya tadi ya, kita harus berpikir positif kepada semua pihak, baik itu pemerintah, asuransi, Ya. pemilik kapal, kami sebagai konsultan, bahkan insan pendidikan itu juga next akan jadi the future leader loh dari bisnis ini. So we have to collaborate kayak gitu. Kita harus benar-benar Iya. kolaborasi, temukan value-value yang bisa kita
eksplor terus sebagai identitas bangsa kita sendiri. Oke Mbak, menarik Gitu. sekali. Tetapi nih Mbak, Ya, gitu ya, saya Seru banget ya Iya, kalau Mbak. ngomongin Karena topik ini nggak ada habisnya, banyak banget yang Iya. harus kita share. saya udah merencanakan untuk membuat beberapa episode teman-teman seperti Ibu sinetron. ininya ya, produsernya. Merencanakan seperti itu. Jadi kalau boleh saya tarik benang merahnya Mbak. Jadi emang asuransi itu sangat penting ya. Oke. Itu juga bermanfaat untuk pemerintah, bermanfaat untuk pemilik kapal dan sebagai perusahaan konsultan memang benar-benar harus mendampingi ya Mbak agar Betul banget. emang tepat sasaran, tepat pilihan dan efisien mungkin. Betul, dan jangan khawatir ya, sekali lagi kita sampaikan, kita ingin sekali jadikan forum Kapalku Indonesian Club ini sebagai wadah, memang kita bisa sharing, edukasi, so we are very open untuk semua pihak, nggak melulu tentang asuransinya ya, karena kapal itu sangat Iya. kompleks. Please welcome buat teman-teman juga yang dari teknik side ya, dari perkapalan, dari galangan, dari seluruhnya lah yang terkait dengan perkapalan Indonesia, please join. Iya, nanti kita bisa sharing kok. Bisa Nanti banget. siapa yang punya ilmu tentang teknik kapal, nanti bisa DM di AK, Iya. kita ngobrol bareng, kita buat live IG lagi ya. Bisa. Banyak yang bisa dan mungkin itu aja Mbak. Oke, thank you so Obrolan dari much. kita dengan Mbak Dani dan Mbak Mira, Mira. thank you. Jangan lupa ya follow IG AK asuransikapalku.com. Kalau mau tanya-tanya info tentang Merin bisa di IG atau nanti ada nomornya juga, ada WhatsApp juga. Nanti Ya, ada di call centernya kita punya ya, call center kita juga ada. Ya. Betul. Oke. Ataupun kalau misalnya lagi main-main lari pagi sambil olahraga di Bintaro, bisa juga ke kantor kita di dekat Bintaro Loop. Jadi jangan khawatir, kita akan ada di mana-mana. Oke, dadah. Nah, Oke, bye. dadah. Terima kasih.